Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai soal kuis H-32, yaitu subtes penalaran umum ya kan ya. Nah di sini nomor 1 SBMPTN 2013 ketika belajar di ruang B atau C, semua orang menggunakan kipas angin. Alex belajar di ruang B. Kesimpulan yang paling tepat adalah, nah di sini kan menggunakan ini ya, kondisi atau gitu. Kalau kondisi atau itu adalah pemilihan. Nah, jadi kalau dalam pemakaian atau itu pemilihan. Atau itu pemilihan jadi harus salah satu aja gitu. Salah satu terpenuhi maka semuanya terpenuhi. Gitu ya. Nah, misalkan gini nih, Kak Muiz mengundang Anggita dan Harits hadir dalam pesta ulang tahun. Nah, berarti yang diundang tuh siapa? Anggita atau Harits gitu kan ya. Nah, jadi harus milih gitu. Nah, beda dengan kalimat gini. Kak Muiz mengundang Harits dan Anggita datang ke pesta ulang tahun. Karena pakai dan, maka keduanya itu harus terpenuhi gitu ya. Jadi yang diundang itu Harits dan Anggita. Gitu ya. Nah, berarti kalau atau gini, ini kan ya, ketika belajar di ruang B atau C, nah di ruang B atau C, semua orang menggunakan kipas angin. Alex belajar di ruang B, berarti kan memenuhi udah kan? Salah satu syarat udah terpenuhi. Nah, maka kesimpulannya Alex menggunakan kipas angin, gitu. Nah, atau kalau misal ditulis tuh kayak gini, ketika belajar di ruang B atau belajar di ruang C, ya kan? Semua orang menggunakan kipas angin. Ini Ki ya, P atau Ki, maka R gitu. Ketika belajar di ruang B atau ruang C, semua orang menggunakan kipas angin. Alex belajar di ruang B itu kan P, dimisalin gitu. Nah, maka dia memenuhi kan ya. Karena pakai atau, maka dia memenuhi, yaitu kesimpulannya R gitu. Alex menggunakan kipas angin. Jadi jawabannya yang A, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Kenapa kesimpulannya Alex menggunakan kipas angin? Perlu dilihat di sini memakai kata semua, ya kan? Kalau semua berarti dia udah pasti gitu ya. Mau belajar di ruang B atau ruang C, semua orang itu pasti menggunakan kipas angin, gitu. Beda dengan kata beberapa gitu ya. Nah, kalau beberapa, misalkan nih, ketika belajar di ruang B atau C, beberapa orang menggunakan kipas angin. Beberapa itu kan sinonimnya beberapa itu kan sebagian, tidak semua, ada gitu kan ya. Kalau beberapa berarti nggak semua gitu ya. Nah, kalau misalkan gitu, tidak ada kesimpulan yang tepat. Kenapa? Ini ya, Alex belajar di ruang B. Nah, Alex belajar di ruang B, kalau pakai beberapa, maka bingung kan ya. Alex ini masuk ke beberapa atau sebagian orang yang make atau sebagian orang yang nggak make gitu kan. Nah, jadi bingung kalau gitu. Karena di sini pakai semua, berarti udah pasti ya, udah fix nih. Siapapun yang belajar di ruang B pasti menggunakan kipas angin gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nomor 1, aman ya? Nah, kalau aman bisa kasih reaction atau ketik di kolom chat. Oke, oke aman, sip sip. Lanjut lanjut. Nomor 2. Nah, bentar ya, belum dirapikan ini. Oke. Semua yang teringat pernah dicatat. Sebagian pengalaman pahit masih teringat. Ini ya teman-teman. Ini kan semua yang teringat pernah dicatat. Semua yang teringat pernah dicatat. Sebagian pengalaman pahit masih teringat. Nah, jadi ibaratnya gini, kalau dalam diagram Venn itu, semua yang teringat, ini semua yang teringat nih, pernah dicatat. Dicatat itu kan eh, ada di dalamnya gitu ya. Jadi kan udah pasti gitu ya. Semua yang teringat pernah dicatat. Sebagian pengalaman pahit. Nah, kita butuh eh, apa nih? Sebagian pengalaman pahit. Sebagian ya masih teringat. Teringat itu kan tadi ini yang besar ini. Nah, jadi kalau sebagian berarti gini. Nah, gitu ya. Oke, sebentar ini kekecilan sih. Aku ulangi lagi. Nah, semua yang teringat, misalkan
analogikan P ya. Semua yang teringat yang P ini, nah pernah dicatat. Nah, maka udah pasti pernah dicatat itu key. Oke, sampai sini clear ya. Nah, pernah dicatat. Nah, kenapa dia pakai semua gitu? Karena ada di dalam ya, maka udah pasti gitu ya. Jadi semua yang teringat udah pasti pernah dicatat. Sebagian pengalaman pahit, sebagian pengalaman pahit masih teringat. Nah, ini nih, dia nyambung ke teringat nih. Maka sebagian pengalaman pahit masih teringat. Set. Nah, ini R gitu kan ya. Sebagian pengalaman pahit masih teringat. Nah, maka udah pasti apa? Sebagian pengalaman pahit pernah dicatat. Karena dia juga beririsan dengan ini. Pernah dicatat gitu. Oke. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Sebagian pengalaman pahit pernah dicatat. Gitu ya. Sampai sini aman teman-teman? Atau ada yang dibingungkan? Iya, kenapa Indri? Eh, Iya, gak apa. Silakan on mic kalau mau tanya. Yang lain aman? Aman, oke. Oh lanjut, kena pencet ah. Oke, kalau resen kan dikira ada mau tanya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Bentar ini di record kan ya? Oh ya di record. Terus nomor 3, siswa yang pandai dalam pelajaran kimia juga pandai dalam matematika. Ini, pandai dalam pelajaran kimia juga pandai dalam pelajaran matematika. Siswa yang pandai dalam pelajaran matematika itu rajin belajar. Nah, kalau pandai matematika itu rajin belajar. Nah, berarti apa nih? Siswa yang tidak pandai dalam kimia rajin belajar? Enggak ya. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia rajin belajar. Ini benar. Nah, jadi jawabannya yang B. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia itu rajin belajar. Kenapa tahu? Karena tadi udah dijelaskan. Pada pernyataan pertama, siswa yang pandai dalam pelajaran kimia itu juga pandai dalam pelajaran matematika. Gitu ya. Kamu bisa kimia, maka bisa matematika juga gitu yang di sini. Nah, karena matematika apa? Yang pandai matematika rajin belajar, maka udah pasti otomatis yang pandai kimia juga rajin belajar. Gitu. Oke, udah itu penjelasannya. Lanjut lagi nomor 4. Nah, ini kalau yang soal-soal sebelumnya itu kategorinya masih mudah ya teman-teman, mudah sedang gitu. Karena soalnya tahunnya udah lama gitu ya, 2013 sama 2012. Nah, coba yang sekarang ini nih, UTBK 2021, jika petani tidak gagal panen kedelai, maka harga kedelai tidak akan naik. Tidak benar bahwa harga kedelai naik, produk tempe mudah dijumpai. Saat ini, produk tempe sulit ditemui. Simpulan yang benar adalah, nah kita buat pemisalan dulu ya. Jika petani tidak gagal panen kedelai, ini misalkan P gitu. P, sebentar. Ini misalkan P, maka harga kedelai tidak akan naik. Ini misalkan Q. Oke. Udah ya, dapat yang pertama. Tidak benar bahwa harga kedelai naik, produk tempe mudah dijumpai. Nah, itu gimana tuh? Ada kata tidak benar. Tidak benar bahwa harga kedelai naik, produk tempe mudah dijumpai. Tidak benar bahwa harga kedelai naik. Nah, ini kan ya teman-teman. Kata kata tidak benar itu sedikit membingungkan. Kak, kalau PU itu soalnya seperti matematikanya pakai rumus kan, misal PU ada fungsi statis. Enggak. Di PU itu matematikanya enggak pakai rumus kayak kayak matematika kuantitatif gitu. Dia cukup penalaran logika. Kan ada ini ya. Dalam penarikan kesimpulan kan ada 3. Ada ponens, tolens, sama silogisme gitu kan ya. Nah, jadi harus itu dulu, dasarnya dulu dikuasai. Baru bisa mengerjakan soal-soal kayak gini. Gitu. Oke dah, mungkin kita bisa bahas setelah ini dulu ya. Kita bahas soalnya dulu. Tidak benar bahwa harga kedelai naik. Nah, berarti
Kalimat tidak benar bahwa harga kedelai naik itu sama aja dengan kalimat harga kedelai tidak akan naik. Nah, kan benar kan ya? Nah, ada yang bilang nih, harga kedelai naik, terus bilang tidak benar itu. Berarti kan harga kedelai tidak akan naik gitu. Jadinya yang ini itu ki ya. Oke. Nah, yang ini itu adalah pi. Maka produk tempe mudah dijumpai, itu R. Nah, jadi di sini udah dapat ya. Awalnya itu kan jika P eh, maka Q, terus jika Q maka R. Oke. It's Nah, ini modus apa teman-teman? Ada yang ingat nggak? Jika P maka Q maka R. Itu adalah modus silogisme ya kan ya, modus penegasan gitu. Nah, dalam modus silogisme atau penegasan, jika P maka Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, ini ya kesimpulan pertamanya. Kesimpulan pertama. Oke, aku pelan-pelan ngejelasinnya ya. Kalian udah belajar ini nggak tentang logika matematika gitu? Kalau misal ada yang belum, eh, mungkin besok-besok aku pas lagi bisa ngejelasin materi ini gitu ya. Karena materi ini muncul gitu pada penalaran umum. Oke, kita lanjut lagi. Saat ini produk tempe sulit ditemui di pasar. Nah, tadi kan R-nya itu apa? R-nya itu adalah produk tempe mudah dijumpai, mudah ditemui gitu kan ya. Saat ini produk tempe sulit ditemui di pasar. Nah, berarti kan ini lawannya gitu ya, negasinya, ingkarannya gitu ya. Ingkaran, negasi gitu. Negasi dari R-nya, ya kan? Apa ini saat ini produk tempe sulit ditemui, kan berbanding terbalik ya kan, berlawanan dengan produk tempe mudah dijumpai. Nah, jadinya dari kesimpulan pertama, jika P maka R, lalu saat ini tempenya sulit ditemui, negasi R. Nah, coba ada yang tahu nggak ini modus apa nih? Modus ponens kah, tollens kah, atau silogisme? Gimana? Ayo diingat-ingat, udah Amin 31 ya kan? Gimana? Paham nggak teman-teman tentang materi ini? Coba yang apa? Yang belum paham deh, anu resen. Nggak apa-apa, aku cuma nanya. Nanti misal nggak paham, eh, kalau aku lagi bisa buatin kelas itu tentang bahas ini. Bahas tentang penalaran umum. Belum pernah belajar itu, baru belajar. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kan di sini anggaplah intronya dulu deh ya. Pengenalan dulu. Jadi jika P maka R, lalu negasi R, ini adalah modus tollens atau pengingkaran. Nah, jadi modus pengingkaran itu, jika P maka R, lalu negasi R, ini kesimpulannya adalah negasi negasi P. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi petani tidak gagal panen kedelai. Berarti negasi P-nya adalah lawannya. Petani gagal panen kedelai. Jawabannya yang C. Gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Nggak ngapalin namanya. Jawaban E ya, Kak. Loh, kok E jawabannya? Gimana? Kenapa tuh kok E jawabannya? Nah, jadi gini, teman-teman. Coba aku buat pemisalan ya. Ini kan modus ingkaran ya, pengingkaran gitu. Tollens. Misalkan nih, P, jika hari ini, atau aku gampangnya gini deh. Tadi siapa? Indri ya. Indri adalah orang, gini, gini, gini. Indri tinggal di Bandung. Terus Kinya itu Indri adalah orang Indonesia. Shut up. Oh, gitu. Di mute bro, di mute bro. Nah, gini ya, misalkan gini nih. Aku apa buat premis Indri tinggal di Bandung, Indri adalah orang Indonesia. Nah, berarti kan eh, P makaki ya kan? Jika P makakinya kan gini. Jika Indri tinggal di Bandung,
maka Indri adalah orang Indonesia gitu. Nah, terus negasi ki ya kan ya, negasi kinya. Negasi kinya itu apa? Lawannya ya kan, ingkarannya. Berarti terus ada yang bilang Indri bukan orang Indonesia. Nah, maka kesimpulannya udah pasti negasi P. Indri tidak tinggal di Bandung gitu. Tadi siapa yang jawab Indri ya? Gimana Indri? Paham nggak maksudku? Jika Indri tinggal di Bandung, maka Indri adalah orang Indonesia. Nah, Indri bukan orang Indonesia, maka udah pasti Indri tidak tinggal di Bandung gitu. Nah, coba sekarang dibalik. Kalau misalkan gini, nggak apa ini kan buat belajar ya. eh oh ya aku ditulis aja gak sih? Nah, P maka Q, terus kalau negasi P misalkan, ada yang bilang nih, Pak, jika Indri tinggal di Bandung, maka Indri orang Indonesia. Lalu ada yang bilang, Indri tidak tinggal di Bandung. Apakah kesimpulannya Indri bukan orang Indonesia? Indri tidak tinggal di Bandung. Apakah kesimpulannya Indri bukan orang Indonesia? Kira-kira benar nggak gitu? Enggak ya kan? Nah, makanya dia tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, meskipun negasi P-nya bilang Indri tidak tinggal di Bandung. Nah, itu masih ada dua jawaban ya kan ya. Bisa jadi Indri bukan orang Indonesia, bisa jadi Indri orang Indonesia. Nah, Indri orang Indonesia ya misalkan gini ya kan ya, walaupun tidak tinggal di Bandung, tinggalnya di Surabaya gitu atau di Medan atau di Makassar gitu. Nah, itu kan masih Indonesia kan ya. Nah, jadi Indri orang Indonesia. Nah, atau bisa juga eh, dia tinggalnya di luar negeri gitu, yang bukan orang Indonesia. Nah, gitu kan. Berarti kan karena ada dua jawaban yang tidak pasti, makanya jika P maka Q, lalu negasi P itu tidak dapat ditarik kesimpulan. Gitu. Nah, kalau yang ini dapat ditarik kesimpulan. Ini adalah penerapan Tollens gitu ya. Nah, diingat-ingat ya teman-teman, ini silogisme. Dia itu eh, modus silogisme buat penegasan, menegaskan gitu, silogisme. Ya, gini lah ya. Terus yang ini itu pengingkaran atau Tollens. Sorry, silogisme itu bukan penegasan. Penegasan itu ponens. Silogisme itu adalah menghubungkan. Nah, jika P maka Q, Q maka R. Ini kan dihubungkan oleh pernyataan Q ya. Nah, jadinya gitu. Kalau P maka Q, kesimpulannya negasi Q itu gimana, Kak? Nggak ada kesimpulan kayak gitu. Karena dalam aturan penarikan kesimpulan, modus tollens itu udah gini. Nah, jadi selain ini tuh udah pasti salah. Nggak mungkin ini ada negasi ki gitu. Tiba-tiba kesimpulannya nggak ada, nggak bisa. Gitu ya. Oke. Gimana? Sudah aman teman-teman? Oke, sama-sama. Jadi selain dari aturannya ini, silogisme, tollens, ponens gitu. Di luar itu ya dia tidak dapat ditarik kesimpulan gitu. Terus ada latihan soal lagi. Aduh ini gimana ini? Besar gini. Kalau aku kecilin, kelihatan nggak teman-teman? Bisa di zoom kan ya di itunya. Gini kah? Ya, gini lah ya. Nah, dilansir dari NASA, oke, ini apa yang ditanyakan? Berdasarkan paragraf, manakah simpulan yang tepat apabila hewan yang hidup di pesisir tidak harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi? Nah, ini ada kata apabila ya. Apabila itu jika ya. Jika, ya kan, jika maka apabila gitu. Apabila hewan yang hidup di pesisir tidak harus mengungsi ke daerah lebih tinggi. Oke, kita perlu baca dulu nih. Dilansir dari NASA, suhu matahari sering berubah-ubah sepanjang tahun, namun tidak menyebabkan pemanasan global di bumi. Nah, dari pernyataan itu kira-kira ada ini enggak yang bisa kita dimisalkan gitu? Masih belum ada ya, masih belum ada yang bisa kita misalkan. Tetapi jika panas matahari meningkat di luar batas normal, akan terjadi peningkatan suhu bumi.
Nah, ada kata jika ya teman-teman. Kalau ada kata jika, berarti kita bisa nih. Jika panas matahari meningkat, ini ya, panas matahari meningkat di luar batas normal, itu misalkan P, maka akan terjadi peningkatan suhu bumi. Itu misalkan Q. Nah, terus meningkatnya suhu bumi akan berpengaruh langsung terhadap mencairnya es di kutub selatan dan utara. Nah, itu kan nyambung ya teman-teman. Eh, meningkatnya suhu bumi, nah itu kan peningkatan suhu bumi kan yang Q ya tadi ya. Meningkatnya suhu bumi ini akan berpengaruh langsung eh, terhadap mencairnya es di kutub selatan dan kutub utara. Oke, sebentar. Eh, ya istilahnya gitulah ya intinya. Dan kutub utara. Jadi, meningkatnya suhu bumi akan berpengaruh langsung terhadap mencairnya es di kutub selatan dan kutub utara. Pakai dan ya. Nah, gunung es dan lapisan es mencair karena suhu bumi yang meningkat. Ya benar ya, gunung es dan lapisan es mencair karena suhu bumi yang meningkat, udah dijelaskan tadi. Sejumlah besar air akan lepas ke lautan adalah syarat perlu gunung es dan lapisan es mencair. Pelepasan ini menaikkan ketinggian permukaan laut. Oke, masih belum ada ini. Em, ketinggian permukaan air laut di seluruh dunia akan bertambah. Naiknya permukaan air laut menyebabkan, nah ini ya teman-teman, jika maka, jika itu penyebab, maka akibatnya apa gitu kan ya. Naiknya permukaan air laut menyebabkan daerah pesisir dan teluk akan terendam air laut. Oke, bentar-bentar. Naiknya permukaan air laut. R maka S. Oke, ini kalimat baru ya. Tadi R-nya itu kan yang ini mencairnya S. Berarti kalau kalimat baru kita misalkan S gitu ya. Naiknya permukaan air laut itu S menyebabkan daerah pesisir dan teluk akan terendam air laut itu misalkan T. Oke. Terus hal ini menyebabkan berkurangnya daratan. Hal ini menyebabkan masih ada lagi nih. Menyebabkan berkurangnya daratan. Hal ini apa? Hal ini tuh daerah pesisir dan teluk akan terendam air laut ya. Jadinya T menyebabkan berkurangnya daratan. U. Manusia dan hewan yang hidup di pesisir, manusia dan hewan yang hidup di pesisir harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi adalah akibat dari berkurangnya daratan. Nah, ini kalimatnya dibalik ya, teman-teman. Berkurangnya daratan dulu atau manusia dan hewan yang hidup di pesisir dulu. Penyebabnya yang mana? Penyebabnya itu berkurangnya daratan. Akibatnya, ya kan, karena berkurangnya daratan, akibatnya manusia dan hewan yang hidup di pesisir harus mengungsi. Gitu kan? Nah, berarti ini ya kan? Nah, jadi berkurangnya daratan mengakibatkan manusia dan hewan yang hidup di pesisir harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, misalkan itu V. Nah, udah gitu kan ya. Terus, berdasarkan paragraf, manakah simpulan yang tepat apabila hewan yang hidup di pesisir tidak harus mengungsi ke daerah yang lebih tinggi? Nah, berarti apa tuh? Itu negasinya ya, teman-teman. Negasi dari V-nya. Jawabannya D. Oke, yang lain ada yang mau coba jawab? Nah, itu negasi V-nya ya, negasi V. Kalau negasi V, bentar, bentar. Ini P maka Q maka R, ya kan? Mencairnya S, nanti itu
ketinggian permukaan air laut menambah kan ya. Nah, berarti ini ada hubungannya juga. Jadi mencairnya es itu ketinggian air laut kan bertambah, ya kan? Naiknya permukaan air laut itu ya kan mengakibatkan ini. Oh, ini nyambung ya teman-teman. Jadi silogisme itu bertingkat ya. Jika P maka Q maka R maka S maka T. Aduh, waktu-waktu. T maka U maka V. Nah, berarti kan kesimpulannya itu adalah jika P maka V. Nah, terus negasi V, ya kan? Nah, berarti ini adalah modus tollens atau pengingkaran. Jadi jawabannya itu negasi P. Nah, negasi P, P-nya itu apa tadi? P-nya panas matahari meningkat di luar batas normal. Nah, berarti negasi dari P, panas matahari tidak meningkat di luar batas normal. Jadi jawabannya yang D. Udah, sepanjang itu jawabannya yang D. Karena hewan tidak mengungsi, berarti suhu tidak meningkat. Ya, bener ya. Itu juga boleh. Mau ambil satu-satu juga boleh. Negasi V berarti negasi U. Negasi U berarti negasi T. Negasi T berarti negasi S. Dan seterusnya sampai negasi P. Gitu ya. Atau mau disimpulkan dulu keseluruhannya ini nggak apa-apa. Dia kan nyambung gitu ya. Jika P, maka Q gitu kan ya. Terus jika Q, maka R. Jika R, maka S. Jika S, maka T. Jika T, maka U gitu ya. Jika U, maka V. Nah, berarti kan kesimpulannya itu adalah jika P, maka V. Nah, ini silogisme ya, teman-teman. Gitu. Gimana? Yakin mau dinalar gini? Gitu. Jadi mau lebih pasti itu ya, ya seperti ini. Kalau dinalar itu ya kalau misalkan apa tidak eh, dinalar tapi nggak memakai apa menerapkan aturan-aturan penarikan kesimpulan ya kemungkinan salah kemungkinan benar gitu ya. Ada mau tanyakan nggak soal ini? Gimana, aman? Oke, aman ya. Yang lain gimana? Aman-aman sih, sip. Udah selesai soalnya. Terima kasih. Oke. Nah, ini nanti aku apa upload di Drive ya. Jadi kalian bisa cek di Drive. Di Drive-nya itu ada banyak materi-materi yang udah aku adain kelasnya sama latihan-latihan soal itu di grup.